itu seperti ini. Seperti ini dia strukturnya. Nah, tapi ini kan hati sapi ya, mungkin hatiku kayak gini kan. Hati sapi. Jadi kalau hati itu dia dibagi menjadi kanan dan kiri. Jadi ada lobus dexter, yang lebih besar itu lobus dexter. Kemudian ada yang kiri itu adalah lobus sinister. Lobus dexter, lobus sinister. Kemudian ada lobus yang agak di atas ya, menuju ke arah atas. Ini namanya lobus mediastinalis. Lobus mediastinalis di bawah yang nomor 4, lobus quadratus. Lobus dexter, lobus sinister, lobus mediastinalis, lobus quadratus. Jadi di lengkungannya ini ke bawah ini namanya lobus quadratus. Tadi itu 4, nomor 4. Kemudian yang ini namanya lobus dexter medialis dexter. Karena dia letaknya tuh di tengah-tengah di lobus kanan. Medialis dexter. Kemudian yang ini dia namanya vena hepatica. Ini dia arteri hepatica. Lubangnya arteri hepatica. Ini vena hepatica. Arteri hepatica. Arteri hepatica ya. Kemudian ini baru dia vena purti. Vena purti, vena hepatica, arteri hepatica. Lobus dexter, lobus sinister, lobus mediastinalis, lobus quadratus, lobus cranialis medius, atau lobus dexter medius. Jadi dexter itu lebih besar. Kemudian di belakangnya ini, di sini baru ada yang namanya vesica velea. Apa itu vesica velea? Kalian pernah ngerasain vesica velea? Rasanya pahit. Apa itu? Empedu. Kantung empedu. Jadi nama anatominya adalah vesica velea. Vesica pakai V rumput, velea pakai F fanta. Vesica velea. Jadi itu merupakan kantung empedu yang fungsinya untuk menghasilkan getah empedu yang bantu dalam proses pencernaan, dan ini sama-sama bermuara di usus bagian duodenum. Jadi letaknya itu emang benar-benar di bawah dari si lambung ini. Hati masuk bagian apa ya? Kardiovaskuler atau apa? Pencernaan nanti ya. Nah, gini dia biasanya. Biasanya dia numpuk. Nanti aja tanya sapinya gimana ya. Nih, habis itu kita masuk ke hati ke siapa namanya ini? Ke lambung. Ini adalah lambung monogaster non ruminansia. Nanti yang si ruminansia akan dijelaskan oleh Kak Jo. Oke, untuk yang lambung, jadi dia bedanya. Lambung tuh dia ada 3 bagian. Ada kardia, fundus, pilorus. Kardia dekat hati, fundus baru pilorus. Kardia, fundus, pilorus. Mereka tuh kayak nempel hati sama lambung gitu. Cuman belakang gitu ya, depan belakang gitu, enggak ngumpul gitu. Ini untuk dia tahu yang mana duluan, jadi dilihat dari strukturnya ini. Struktur anatomisnya, kalau pada lambung yang paling pertama, kardia, itu dia dindingnya tuh dia rada tebal gini, kelihatan lebih tebal sama lebih kayak berlipat guratannya. Kelihatan nggak? Agak lebih tebal ya, lebih kasar sebenarnya dia kardia. Kemudian dia tengah-tengah fundus. Kemudian yang paling dia agak kelihatan tipis karena ini akan berhubung ke duodenum, namanya pilorus. Dan ini merupakan esofagus. Esofagus di sini ada pintu ya, di sini pintu itu namanya sphincter kardia. Sphincter kardia. Jadi lubangnya itu untuk mengunci ya, biar makanan nggak keluar. Kalau dia keluar muntah ntar jadinya. Sphincter kardia. Kemudian kalau di sini, ini dia penampakan dari sphincter tuh guratannya kayak gini. Jadi namanya sphincter pilorus atau pyloric sphincter. Sphincter pilorus, sphincter kardia, ini esofagus, ini duodenum.
Jadi kalau misalnya refleks muntah gitu, misalnya muntah, refleks muntah itu terjadi ketika kedua dari sphincter ini terbuka, sama-sama terbuka. Sphincter kardia kebuka, sphincter pylorus juga kebuka, makanya jadi muntah ya. Isi perut sama isi usus itu dia akan keluar karena dia menyebabkan adanya gerakan antiperistaltik. Itu. Sedangkan kalau makan bolus, kalau bolus dari esofagus dia masuk ke lambung, yang kebuka itu adalah sphincter dari kardianya saja. Kalau untuk sphincter dari pylorusnya dia menutup. Kalau makanannya udah mau menuju ke duodenum, maka sphincter ini kebuka, sphincter kardia ketutup. Jadi sini sistemnya buka tutup. Kalau sama-sama kebuka berarti dia muntah. Ya. Kalau ini dia ketutup, sama-sama sedang terjadi proses pencernaan dalam lambung. Itu. Kemudian ada penggantung dari lambung ini namanya mesenterium. Ini mesenterium. Kalau untuk penggantung dari usus namanya omentum. Ini mesenterium. Kalau untuk nama anatomi dari lambung tuh namanya gastrium. Gastrium, arteri et vena. Jadi yang ini gurat-guratan ini pembuluhnya itu namanya arteri et vena gastrica. Arteri et vena gastrica kalau di duodenum namanya arteri et vena duodenalis. Duodenalis. Ini kalau ini gastrica. Oke. Kemudian kalau di lambung itu dia ada kayak gini, permukaannya itu seperti ini, kayak agak kasar-kasar, ada lubang-lubang gitu. Tapi ini juga fungsinya untuk memaksimalkan dalam proses pencernaan. Itu namanya plika gastrika. Plika gastrika namanya. Isi dari lambung adalah HCl. Asam lambung. Ada pertanyaan? Nggak ada. Silakan ke Kak Giri. Oke.